Gimana ya nasib kita kalau petani di Indonesia udah habis atau udah nggak ada lagi? Soalnya lagi jadi perhatian nih, petani di negara kita banyak yang udah menua dan yang muda-muda diminta untuk gantiin yang tua. Kalau petani sampai nggak ada lagi, nggak bahaya tak? Duh, takut juga ya. Apalagi buat kita yang negaranya agraris. Sebagai negara yang bertumpu pada sektor agraris, negara kita menghasilkan banyak komoditas, mulai dari persawahan, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Namun, apakah kondisi itu seindah yang dilihat dan dibayangkan? Yuk kita cari tahu. Ya, bener banget kalau negara kita negara agraris. Banyak penduduknya masih bekerja di sektor pertanian. Bahkan sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, per Agustus 2022 dari 135,3 juta penduduk yang bekerja, 29,9%-nya bekerja di sektor pertanian. Angka ini ngasih lihat bahwa petani di negara kita jumlahnya sampai 40,6 juta. Wah, banyak ya. Tapi sayangnya sebenarnya justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun loh. Pada 1976, rasio pekerja Indonesia dalam bidang pertanian itu mencapai 65,8%. Tapi lambat laun jumlahnya tinggal sekitar 29% di 2022. Terus juga ternyata pertanian kita masih didominasi oleh petani senior yang kian menua pada rentang usia 45 hingga 64 tahun. Terus yang muda-muda gimana? Minat pemuda yang bekerja di sektor pertanian ternyata angkanya masih rendah kalau kita ngelihat dari data jumlah petani berdasarkan kelompok usia. Menurut catatan BPS, persentase pemuda usia 16 hingga 30 tahun yang bekerja di sektor pertanian terus turun. Kini jumlahnya hanya ada 3,9 juta petani muda yang termasuk generasi milenial atau 21,9% dari total petani di Indonesia. Alasannya ada banyak hal, mulai dari kurangnya minat, adanya anggapan atau stigma negatif tentang petani, atau keterbatasan-keterbatasan lain. Emang sepenting apa sih pemuda untuk pertanian kita? Peran anak muda penting banget. Salah satunya jadi penerus sekaligus sebagai agen perubahan pertanian di negara kita. Kalau kata orang Jawa bilang, gemah ripah loh jinawi, atau tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya masih terus tertanam dari generasi ke generasi bangsa ini. Ya bayangin aja, kalau jumlah petani yang udah menua berkurang, terus anak mudanya nggak ada yang mau gantiin, nggak ada yang mau jadi petani, kan otomatis jumlah petaninya berkurang. Nah ini yang dinilai jadi tantangan. Lama-kelamaan petaninya akan habis. Nah kalau habis, gimana kita akan bisa memenuhi kebutuhan pangan, ya kan? Katanya negara agraris. Takutnya kalau hal itu sampai terjadi, ada beberapa hal yang bisa berpengaruh pada kondisi kita. Salah satunya ketergantungan pada kebutuhan pangan dari luar negeri yang akan semakin naik. Takutnya kalau hal itu sampai terjadi, ada beberapa hal yang bisa berpengaruh pada kondisi kita. Dikhawatirkan akan semakin naik. Ya, tanpa nutup mata, beberapa komoditas pangan kita masih impor dari luar negeri kan? Meskipun ya nggak terlalu buruk juga, tujuannya buat memenuhi kebutuhan domestik. Tapi kalau sampai semua komoditas pangan itu impor, gimana ya kan? Sebagai contoh, fenomena penyusutan petani ini ternyata terjadi juga di Amerika Serikat. Selama 2015 hingga 2020, persentase petani turun dari 1,4 jadi 1,3%. Namun, penyusutan petani di negara itu nggak jadi masalah besar dan mengancam pangan. Karena umumnya terjadi akibat efisiensi dari mekanisasi pertanian yang kian canggih dalam menggantikan peran manusia. Wow. Namun, hal itu diimbangi dengan perkembangan industri pertanian yang berhasil menyerap tenaga kerja.
Gimana kalau di Indonesia? Dengan penggunaan teknologi pertanian yang masih diupayakan dan mayoritas masih bersifat padat karya, kurangnya petani itu ya tadi dinilai jadi tantangan besar yang tentunya akan berpengaruh pada produktivitas dan hasil pangannya. Padahal membangun pertanian yang mandiri di dalam negeri diperluin banget buat mitigasi dampak ancaman krisis pangan global loh. Tapi kenapa sih anak mudanya yang harus bertani? Dan emang sepenting apa sih pertanian? Ya kenapa enggak? Petani milenial itu dianggap sebagai sumber daya yang literasinya tinggi, adaptif, dan juga paham sama teknologi. Hal ini bisa jadi bekal untuk kedepannya buat ngembangin teknologi pertanian di negara kita. Di sisi lain, angka pengangguran anak muda di Indonesia kan terbilang masih tinggi. Data BPS per Agustus 2022 nunjukin dari total 8,4 juta orang yang nganggur, paling banyak itu berasal dari usia muda, rentang 20 hingga 24 tahun, yaitu sebanyak 2,5 juta orang. Nah, harapannya sektor pertanian bisa nyerap orang yang nganggur itu tadi, sehingga kenaikan angka pengangguran bisa ditekan. Emang sih, kalau dilihat dari kacamata orang awam, menekuni bidang pertanian itu kesannya berat. Tapi banyak juga loh anak muda yang akhirnya mau mencoba dan memulai mengubah gaya pertanian yang lama atau tradisional menjadi lebih modern. Tinggal boleh aja di desa, tapi penghasilannya bisa berkali lipat dari orang yang kerja di kota. Wow. Jangan salah guys, sektor pertanian itu menawarkan opsi lapangan pekerjaan yang tangguh khususnya menghadapi masa krisis. Lihat aja saat krisis moneter 1998, pertanian justru jadi sektor yang paling aman dan gak rapuh. Bahkan di tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 kayak kemarin, sektor pertanian dari berbagai komoditas gak cuma memenuhi kebutuhan pangan nasional, tapi berhasil ekspor. Makanya menggerakkan petani muda jadi solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan langkah itu ternyata udah mulai dilakukan. Kementerian Pertanian belakangan intens menambah jumlah petani muda lewat program Petani Milenial. Jadi ini tuh program buat nyiptain 100.000 petani milenial di 10 provinsi dengan ngasih pelatihan secara bertahap, termasuk permodalan, teknologi digital, kemampuan berbisnis UMKM, dan kemampuan jadi eksportir. Butuh kolaborasi masyarakat, khususnya kita sebagai anak muda, untuk mengatasi semua persoalan terkait pertanian. Jadi petani milenial itu keren. Tinggal boleh aja di desa, tapi rezekinya orang kota. Jadi masih berpikir ulang untuk jadi petani. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.